Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan mohon keampunan. Kita berlindung padanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan sebaliknya, barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk selain Allah. Jamaah sholat Isya dan sholat Tarawih Masjid Permata Iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita insya Allah memasuki malam Ramadan ke-10. Kita menjelang ibadah puasa hari ke-10. Dan semoga hingga hari ke-10 ini kita semua masih mengingat tentang tujuan dari ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti yang seringkali kita dengar ya dalam berbagai kajian, dalam berbagai kultum, dalam surat Al-Baqarah 183 sudah jelas perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi semoga kita semua masih mengingat bahwa tujuan kita menjalankan ibadah puasa itu adalah menjadi insan yang bertakwa. Nah, salah satu cara untuk mendukung tujuan berpuasa tadi ya, yaitu menjadi insan bertakwa, salah satunya, dan ini sebenarnya tidak terbatas pada saat kita menjalankan ibadah puasa, yaitu dengan berusaha untuk lebih mengenal Allah atau ma'rifatullah. Berusaha memahami Allah, baik zatnya, sifatnya, maupun asma'nya. Nah, ini yang bisa kita peroleh salah satunya dengan mempelajari Asma'ul Husna. Di Asma'ul Husna, dalam Quran, surat Al-A'raf ayat 180 disampaikan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzal ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Di Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang mulia. Kalau kita biasanya yang populer kita mengenalnya ada 99. Tapi sesungguhnya yang mengetahui dengan pasti berapa jumlah nama-nama Allah yang mulia ini tentu hanya Allah. Dan ini 99 Asmaul Husna yang kita kenal itu semua diturunkan dari Al-Quran dan hadis. Nah, mempelajari Asmaul Husna tentu bisa dikatakan adalah ilmu yang paling mulia, karena ada kaidah syaraful ilm bisyarafi ma'lumi. Kemuliaan ilmu itu berdasarkan kemuliaan apa yang kita pelajari. Jadi bisa dibayangkan kalau kita mempelajari Asmaul Husna, yaitu mempelajari nama-nama Allah yang mulia, yaitu kita mempelajari mengenal tentang Allah, ya tentu ini adalah ilmu yang paling mulia gitu. Berarti tidak ada ilmu yang semulia ini gitu, karena kita mengenal Rabb kita yang menciptakan kita. Dan indikasi kenapa Asmaul Husna ini sangat spesial untuk kita pelajari, ya seperti kita lihat kalau kita membaca Al-Quran, ada banyak sekali Asmaul Husna, nama-nama Allah yang disebutkan di situ, lebih banyak bahkan dibandingkan penyebutan hukum Allah, penjelasan tentang hari kiamat, penjelasan tentang kenikmatan surga, ibadah dan lain sebagainya. Tetap lebih banyak itu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah nama-nama Allah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengajak jamaah sekalian untuk sama-sama mengenal tentang salah satu Asmaul Husna yang kita sebut Al-Latif. Jadi Al-Latif ini kalau di dalam Al-Quran muncul sebanyak 6 kali, dan saya coba meringkas saja bahwa nama Al-Latif ini memiliki 4 makna, dan semoga dari 4 makna ini nanti kita bisa mengambil hikmahnya juga ya, lebih mengenal Allah. Yang pertama, makna Al-Latif ini adalah
Allah mengetahui yang samar dan tersembunyi. Ini seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Jadi Allah tahu perbuatan sekecil apapun gitu ya, bahkan biasa kita sebutnya sekecil biji sawi gitu. Allah tahu di mana tempat persembunyian seluruh hewan-hewan yang ada di bumi. Allah tahu daun-daun apa saja yang gugur. Allah tahu setiap lirikan mata kita. Allah tahu setiap isi hati kita. Dan Allah tentu tahu setiap kata-kata yang kita ucapkan. Bahkan Allah pun tahu bayi yang ada di dalam rahim. Jadi ini makna yang pertama, bahwa ya bisa dikatakan tidak ada hal yang luput dari Allah, karena Allah mengetahui yang samar dan tersembunyi. Makna kedua tentang Al-Latif, yaitu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan agama kepada hamba dengan cara yang halus dan tidak disadari. Ini yang bisa kita temui dalam surat At-Talaq ayat 3. Bagaimana Allah memberikan rizki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, ini yang mungkin sulit atau mungkin terluput dari kita gitu sebagai makhluk, sebagai hamba, bahwa yang memberikan segala kemaslahatan pada kehidupan kita itu sebenarnya Allah gitu. Namun bagaimana caranya Allah mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan itu kepada makhluknya, itu dengan cara yang sangat halus, yang seringkali tidak kita sadari. Sehingga kadang kita malah menganggapnya ini karena ikhtiar kita gitu, kita mendapatkan kemaslahatan. Padahal tidak, karena sungguhnya Allah yang memberikan kemaslahatan tersebut. Kemudian makna ketiga dari Al-Latif, yaitu Allah menjauhkan hamba dari keburukan dengan cara yang halus dan tidak disadari dari hamba. Nah, ini bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untuk kita, ataupun sebaliknya. Seperti yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, ini sering kita alami ya dalam kehidupan, entah itu dalam bentuk misalkan seseorang ditimpa ujian dari Allah berupa penyakit gitu. Sakit, sehingga kadang kita sampai lupa bahwa ternyata lewat sakit itu mungkin Allah ingin membuat kita supaya kita lebih banyak berdoa pada Allah, membuat kita lebih introspeksi atas misalkan gaya hidup kita gitu ya, yang sehingga menjadi sebab sakit. Nah, ini yang juga kita temui dalam kisahnya Nabi Musa. Bagaimana kalau di kisah Nabi Musa itu saat bayi diceritakan ibunya mendapat ilham untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa itu di sungai gitu ya, untuk menghindari Fir'aun, karena waktu itu ada perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Nah, itu kalau dipikir logika kan tentu nggak masuk akal gitu. Nah, ini yang juga mungkin para jamaah sekalian pernah mengalami gitu ya, kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kesulitan gitu ya, mungkin mempertanyakan ya, kenapa saya harus mengalami ini dan itu. Ya, yakinlah bahwa di balik itu sebenarnya bisa jadi salah satunya adalah skenario dari Allah untuk menghindarkan kita dari keburukan. Dan makna keempat terkait Al-Latif ini, Allah mengangkat derajat seorang hamba dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Nah, ini sama ketika ada yang ditimpa musibah, kadang kita tidak menyangka bahwa sebenarnya musibah itu adalah wasilah atau cara untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang kita bisa pelajari dari kisah Nabi Yusuf ya. Bagaimana ketika Nabi Yusuf di awal-awal itu kan diperlakukan jahat gitu ya oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur,
ditemukan orang kemudian malah dijadikan budak gitu ya, udah jadi budak bekerja kemudian difitnah sampai masuk penjara. Tapi ternyata dari situ Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf dengan mukjizatnya yang mampu menafsirkan mimpi hingga pada akhirnya bisa menjadi pembesar di negeri Mesir. Nah, jadi saya coba sampaikan lagi bahwa tadi Al-Latif itu kurang lebih ada 4 maknanya. Yang pertama yaitu Allah mengetahui yang samar dan tersembunyi. Yang kedua, Allah memberikan kemaslahatan dunia dan agama kepada hamba dengan cara yang halus dan tidak disadari. Yang ketiga, Allah menjauhkan hamba dari keburukan dengan cara yang halus dan tidak disadari hamba. Dan yang keempat, Allah mengangkat derajat seorang hamba dengan cara yang halus dan tidak disadari oleh hambanya. Dan ini tentu ketika kita mengenal makna Al-Latif sebagai salah satu nama Allah, harapan kita semua semoga ini bisa menjadi sarana kita untuk merasa lebih dekat dengan Allah, selalu diawasi oleh Allah karena tidak ada perilaku yang luput dari Allah. Kemudian bagaimana ini menginspirasi kita untuk bisa selalu berbaik sangka kepada Allah atas segala sesuatu yang menimpa diri kita. Karena ingat tadi, bisa jadi apa-apa yang kita alami sekarang itu merupakan jalan kemaslahatan, itu bisa di jalan Allah mengangkat derajat kita, bisa jadi itu skenario Allah untuk menghindarkan kita dari keburukan-keburukan yang lebih besar. Dan ini semoga juga bisa menginspirasi kita untuk pantang menyerah dalam berikhtiar, karena ya kita hakikatnya sedang menjalani takdir terbaik yang ditetapkan oleh Allah. Kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan bagaimana Allah nanti menghadirkan hasilnya seperti apa. Yang perlu kita lakukan adalah cukup dengan fokus, berikhtiar, dan berdoa, kemudian bertawakal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi jamaah Masjid Permata Iman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.